Salam. Selamat malam Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU GPIB dimanapun berada. Bertemu lagi malam ini bersama saya, Lena Pardede Simanjunta, PKLU Jemaat GPIB Silih Asih Bandung. Putuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Putuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah SPMAB malam ini. Bapa, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk malam ini ya Bapa, di mana sejak pagi, siang hingga petang kami dapat melalui kehidupan ini dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Bapa, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan renungannya. Kiranya Bapa mau pimpin hati, bimbing agar hamba dapat fokus dalam membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampunilah salah dosa hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon doa ini. Amin. Rekan-rekan PKLU GPIB yang terkasih, hari ini di tanggal 11 September 2025 kita akan bersama-sama lagi untuk membaca sebagian dari firman Tuhan dan renungannya. Di tanggal 11 September 2025 ini, renungan malam kita mengambil dari Filipi 2 ayat 29 sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya buat kita semua. Jadi, sambutlah Dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti Dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, Ia nyaris mati dan Ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan-Mu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Kita akan masuk di renungannya, di renungan malam ini, Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Hormati dan hargai pelayan Tuhan. Itulah judul renungan kita di malam hari ini. Jadi, sambutlah Dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang yang seperti Dia. Terdapat dalam ayat yang ke-29 yang merupakan ayat emas kita di malam hari ini. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi kali ini mengajak jemaat untuk menghormati dan menghargai para pelayan pemberita Injil. Alasan Paulus, mereka adalah pelayan-pelayan yang dipakai bagi pekerjaan Tuhan, serta memberi seluruh hidupnya bagi pekerjaan pelayanan, dedikasi, keteguhan, iman, serta semangat yang ditunjukkan oleh pelayan seperti Epaphroditus. Seakan dia tidak lagi memperdulikan lagi kehidupan pribadinya, asalkan hidupnya berkenan kepada Tuhan dan sesama. Rekan-rekan PKLU terkasih dimanapun berada, dalam kehidupan berjemaat saat ini,
penghormatan dan penghargaan terhadap pelayan-pelayan Tuhan mengalami pergeseran serta boleh dibilang mengalami kemunduran. Kadang jemaat menolak pelayan-pelayan yang ditempatkan di suatu jemaat dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Bahkan sampai menolak ketika diketahui mengidap suatu penyakit. Jemaat sekarang telah menetapkan suatu kriteria untuk menerima seorang pelayan Tuhan di jemaat. Rekan-rekan PKLU terkasih, di antaranya tidak mau terlalu tua, atau dalam kata yang sekarang senior, dan juga tidak mau terlalu muda. Kadang juga persoalan laki-laki dan perempuan pun menjadi suatu kriteria dalam menerima atau menolak pelayan-pelayan Tuhan yang ditempatkan dengan berbagai alasan yang dicari-cari juga. Rekan-rekan PKLU terkasih, melalui bacaan kita malam ini, mari kita merenungkan apa yang disampaikan dan diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana secara tegas Paulus mengatakan di ayat yang ke-19, jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang yang seperti dia. Setelah Paulus merekomendasikan Timotius dan Epaphroditus sebagai rekan pelayanan yang sudah teruji pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lain pasti setiap pelayan memiliki juga kelemahan dan kekurangannya. Karena itu, rekan-rekan PKLU yang terkasih, isi nasihat Paulus, hormati dan terimalah dia seperti kita semua diterima oleh Tuhan Yesus, tanpa mempersoalkan kita seperti apa dan kita bagaimana. Tuhan menerima kita apa adanya. Demikianlah renungan kita malam hari ini. Amin. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Kita akan satu dalam doa untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadiran-Mu yang kudus ya Bapa, untuk bimbingan-Mu sehingga hamba dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sepenuh jiwa. Bapa, sebentar kami akan beristirahat di tidur malam kami. Kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Harapan kami esok pagi dapat bangun lagi dengan penuh sukacita dan dapat lagi melakukan aktivitas kami. Bapa, kami juga mau berdoa malam ini buat rekan-rekan PKLU khususnya yang ada di lingkup GPIB. Bapa, jika mereka dalam keadaan sakit, kiranya Bapa mau datang, tilik keberadaan mereka, jamah, angkat, dan buanglah segala penyakitnya. Bapa, terima kasih buat semuanya ya Bapa. Terima kasih. Mohon kiranya Bapa mau dengar sempurnakan doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan PKLU. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam.